Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1919. Kali ini kita akan melanjutkan. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu agar mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Yang mulia memang seorang kaisar kuno. Anda memang memiliki beberapa penglihatan. Benda ini adalah formasi langit telarang 9 meter yang diberikan oleh Yang Mulia kepada kami, kata Qingchen mencibir. Sudut mulutnya tampak sarkastik. Qingchen jelas ingin menangkap kura-kura dalam guci dan tidak memberi Kaisar Yanmo sedikit pun kesempatan untuk melarikan diri. Tuanmu. Namun setelah mendengar kata-kata Qingchen, Kaisar Yanmo tiba-tiba mengecilkan pupil matanya. Siapa lagi yang bisa disebut tuanku oleh orang ini selain ahli Kaisar Agung yang kuat, selain Kaisar Huiyuan? Sialan, hancurkan! Teriak Kaisar Yanmo meraung dan sosoknya langsung naik ke langit. Tubuh asli yang menakutkan langsung menonjol dari tubuhnya, memegang kapak perang hitam besar dan menunjuk ke arah formasi langit terlarang Jiuming. Dia memotongnya dengan berani seperti dewa iblis yang membuka langit. Semuanya ikuti aku untuk menerobos formasi langit terlarang Jiuming. Teriak Kaisar Yanmo, ekspresinya bercampur kaget dan marah. Dan seluruh tubuhnya langsung terbakar dengan asal-usulnya sendiri tanpa ragu-ragu ataupun tanpa jeda. Dengan pengalaman bertempur yang sangat kaya, dia langsung menyadari bahwa dia telah dikepung dan dirancang oleh Qingchen dan juga yang lainnya. Prioritas utamanya adalah membuka celah dalam formasi langit terlarang Jiuming. Tujuannya bukan untuk melarikan diri dari tempat ini, tetapi agar berita tentang apa yang terjadi dengan kota Pengdu tersampaikan secepatnya. Di bawah pengawasan semua orang, kapak raksasa hitam pekat yang megah di tangan Kaisar Yanmo menghantam formasi megah di atas kepalanya. Dengan keras orang itu langsung mendesir di seluruh tubuh formasi langit terlarang Jiuming. Dan dia mulai bergetar dengan kasar. Pada saat yang sama, ahli-ahli Kaisar Semu yang tak terhitung jumlahnya dan juga kultivator kuat di seluruh kota Pengdu, mereka semua membentuk segel mereka sendiri dengan formasi kota Pengdu untuk membentuk formasi cahaya yang sangat menakutkan. Formasi cahaya ini meluas dengan cepat seperti gunung berapi bawah laut yang meletus, membentuk tsunami meledakkan energi setinggi ratusan juta kaki yang dengan hebat menekan dan bertabrakan dengan formasi langit terlarang Jiuming di atas kota Pengdu. Duar. Suara tabrakan yang mengerikan terus bergema di seluruh langit dan bumi di saat formasi kota Pengdu dan formasi langit terlarang Jiuming bertabrakan dengan dahsyat. Setiap tabrakan meledakkan kehampaan di sekitarnya, membentuk pola kehampaan yang mengerikan, memusnahkan aturan ruang angkasa yang tak ada habisnya. Melihat itu, mata Qingchen tiba-tiba menyusut dan ekspresinya sedikit berubah di saat dia merasakan formasi langit terlarang Jiuming yang bergetar. Tidak, nak Qingchen, kamu hanya seorang kaisar semu sekarang, dan kamu masih tidak dapat mengendalikan kekuatan sebenarnya dari formasi langit terlarang Jiuming. Jika tidak, formasi langit terlarang Jiuming akan terkoyak, maka berita akan tersampaikan kembali dan menarik kedatangan Kaisar Yan. Kata Kaisar Yuming di kejauhan. Kaisar Yuming merasa ngeri di saat melihat pemandangan di depannya. Dia segera melesat ke depan dan memblokirnya menjauh. Ketika Kaisar Yanmo melihat ini, dia segera meraung dan menebas. Begitu dia mengeluarkan kapaknya, serangkaian bayangan kapak yang mencapai langit tiba-tiba muncul ke segala arah. Di saat yang sama, serangkaian rune aneh dan tidak jelas langsung menyala pada bayangan kapak tersebut. Dan kemudian dengan cepat bergabung menjadi satu untuk membentuk bayangan kapak yang menakutkan dan menghantam Kaisar Yuming dengan keras. Apa itu kapak pembuka langit kekacauan? Gumam Kaisar Yuming tanpa kaget dan marah. Kapak Kaisar Yanmo ini berisi kemauan terkuatnya dan menggabungkan kekuatan mengerikan dari para kultivator yang tak terhitung jumlahnya di seluruh kota Pengdu.
Dengan satu pukulan kapak, wajah Kaisar Yuming berubah drastis, dan itu segera menghentikan serangan bayangan kapak yang jatuh ke kosongan tak terhitung jumlahnya di sekitar Kaisar Yuming terkoyak, langsung terbelah membentuk selokan besar dengan radius 10.000 kaki. Dan selokan besar itu dipenuhi dengan aliran partikel hitam padat yang terus mengalir di bawah kekuatan aturan yang menakutkan. Lalu dengan keras tubuh Kaisar Yuming langsung terbang mundur dari ledakan tersebut. Sebelum dia bisa berhenti, kekosongan di belakangnya runtuh. Darah melonjak di sekujur tubuhnya dan Kaisar Yuming hampir saja menyemburkan seteguk darah. Untungnya sedikit kekuatannya telah pulih pesat dalam beberapa hari terakhir, jadi dia tidak terluka parah. Jika dia sekarang adalah seorang ahli Kaisar Agung biasa, maka dia pasti akan terluka parah jika terkena dampak dari kapak yang sangat menakutkan seperti sebelumnya. Setelah terkena seranganku, tidak disangka bayangan hitam itu masih tetap aman, kata Kaisar Yanmo. Pupil matanya menyusut. Kapak yang dia lancarkan sebelumnya sangatlah kuat, tetapi gagal untuk bisa melukai bayangan hitam itu. Ekspresi Kaisar Yanmo sangatlah gelisah. Entah itu Qinchen ataupun bayangan hitam yang merupakan Kaisar Yuming, mereka berdua semuanya memberikan kejutan yang kuat pada Kaisar Yanmo. Kaisar Yanmo yakin sekelompok orang di depannya saat ini pasti memiliki latar belakang yang sangat dalam, dan pasti ada kekuatan yang sangat menakutkan di belakang mereka. Memikirkan hal ini, Kaisar Yanmo tidak berani mengendur sama sekali. Seketika kapak perang di tangannya berubah menjadi lapisan bayangan kapak yang lalu naik ke langit seperti ombak yang menerjang. Ditambah dengan seluruh kultivator yang ada di kota Pengdu yang tak terhitung jumlahnya, yang terus-menerus membombardir formasi langit terlarang Yuming di atas kepala mereka, dan menyebabkan formasi itu bergetar hebat seolah-olah akan pecah kapan saja. Sialan, Nak Qinchen, lakukan sesuatu dengan cepat, teriak Kaisar Yuming memandang Qinchen dengan penuh rasa cemas. Jangan khawatir, ini belum giliranmu untuk mengingatkanku, kata Qinchen, menjawab seraya mendengus dingin. Mata Qinchen sangat tegas, dia tidak mengubah ekspresinya sama sekali, karena kata-kata Kaisar Yuming sebaliknya, dia dengan cepat berbalik untuk melihat Molly, lalu berkata dengan suara yang dalam. Molly, apa yang masih kamu lakukan? Kenapa kamu tidak segera menghentikan Kaisar Yanmo? Sial, kenapa aku lagi? Gumam Molly walaupun kesal, tapi dengan kecerdasannya, Molly jelas tahu dan mengerti apa yang dimaksud oleh Qinchen. Sebuah kekuatan khusus langsung dimobilisasi di tubuhnya oleh Molly. Sebuah gunung suci yang menakutkan muncul dan lalu meledak. Melihat aturan gunung suci itu membuat Kaisar Yanmo semakin yakin bahwa dalang dibalik semua ini adalah Kaisar Wu Yuan. Brengsek, ucap Kaisar Yanmo. Dia meraung. Segera kapak perangnya jatuh lagi dengan keras. Seluruh tubuhnya terkena pukulan langsung dari bayangan 5 gunung suci itu. Hancur di tempat, dan bayangan kapak berputar, menghentam, mencoba merobek tubuhnya di tempat. Dengan keras, kapak besar itu tergerak dan Molly terbang mundur. Segera Molly menyemburkan seteguk darah, dan wajah Molly tiba-tiba menjadi pucat. Sebelum kemudian Molly menstabilkan tubuhnya, hanya untuk merasakan sakit di sekujur tubuhnya yang terasa parah. Darah menetes di mana-mana, esensi tubuhnya hampir terbelah. Bagaimanapun, Kaisar Yanmo itu adalah seorang ahli kaisar veteran di dunia bawah, seorang ahli kuat tingkat kaisar jangka menengah. Dan ditambah dengan berkah dari para kultivator yang tak terhitung jumlahnya di kota Pengdu. Tidak peduli seberapa kuatnya Molly, dia tetap saja baru menerobos ke ranah Kaisar Agung. Tetap saja Molly bukan lawan dari Kaisar Yanmo. Namun untungnya pada saat kritis, Molly mengaktifkan aura jurang di tubuhnya dan dapat menahan kekuatan penghancur dari bayangan kapak yang menakutkan yang dilepaskan oleh Kaisar Yanmo. Jika tidak, pukulan sebelumnya sudah cukup untuk langsung memotong asal-usul Molly menjadi beberapa bagian. Dan saat ini gumpalan aura napas jurang langsung menembus tubuh Molly di sepanjang bayangan kapak yang dipukul oleh Kaisar Yanmo sebelumnya. Apa ini? Kekuatan jurang, kata Kaisar Yanmo. Melihat itu, dia merasa seolah-olah telah jatuh ke dalam gudang es.
seluruh tubuh Kaisar Yanmo terasa sedingin es. Wajahnya tiba-tiba menjadi pucat karena ketakutan akan kekuatan jurang. Dia tidak menyangka ada orang kuat dengan kekuatan jurang di antara para musuhnya ini. Kaisar Yanmo memverifikasi bahwa Kaisar Wu Yue sebenarnya berkolusi dengan klan jurang. Memikirkan hal ini, ekspresi Kaisar Yanmo berubah drastis. Jika Kaisar Wu Yue benar-benar berkolusi dengan klan jurang, bukankah itu akan berbahaya bagi Kaisar Yan? Tidak, ini tidak baik, kata Kaisar Yanmo. Dia sangat marah dan geram. Dia belum pernah marah seperti ini, dan ini baru pertama kali terjadi padanya. Dan dia sudah tidak sabar untuk menyampaikan berita ini kepada Kaisar Yan. Namun melihat kecemasan di wajah Kaisar Yanmo, hal itu malah membuat Qin Chen tiba-tiba tersenyum tipis di sudut mulutnya. Tampaknya efek yang Qin Chen inginkan hampir tercapai. Dalam hal ini, tidak perlu membuang-buang begitu banyak waktu lagi, saatnya untuk menyelesaikannya. Segera Qin Chen mengangkat tangannya. Seketika jembatan Naihe yang telah disimpan oleh Qin Chen sebelumnya tiba-tiba muncul lagi di telapak tangannya. Dengan teriakan rendah dari Qin Chen, dia melambaikan tangannya. Seketika jembatan Naihe langsung terangkat, tertiup angin, berubah menjadi jembatan setinggi langit yang membentang di seluruh kota Pengdu. Dan pada saat yang sama, kekuatan khusus dari 3 kehidupan menyebar, menutupi banyak kultivator tingkat Kaisar Semu di seluruh kota Pengdu, dan lalu membakar asal-usul mereka. Ketika semua kultivator itu merasakan ini, ekspresinya berubah ngeri. Di saat mengetahui bahwa tubuh mereka tiba-tiba lepas kendali, tidak berada pada kontrol mereka. Pada saat ini banyak kultivator di seluruh kota Pengdu itu membakar asal-usul mereka sendiri dan terintegrasi dengan seluruh formasi kota Pengdu. Mereka semua mengangkat kepala dengan ngeri. Dalam pandangan mereka, jembatan Naihe di atas kota Pengdu mekar dengan cahaya ilahi yang tak ada habisnya. Dan cahaya ilahi itu mengandung kekuatan khusus dari 3 kehidupan yang dapat mengendalikan kehidupan masa lalu dan masa depan mereka. Dan sekarang seluruh kehidupan masa lalu dan masa depan mereka telah dikendalikan sepenuhnya oleh jembatan Naihe. Lalu, bagaimana mereka bisa menolak kendali jembatan Naihe hanya dengan mengandalkan kekuatan kehidupan mereka saat ini? Seketika dalam sekejap, semua kultivator yang ada di seluruh kota Pengdu yang telah melangkah ke jembatan Naihe mengalami ujian 3 nyawa di jembatan Naihe dan berhasil bergabung dengan komando Kaisar Yan. Saat ini semua orang itu semuanya kehilangan kekuatan mereka dan mereka seperti boneka, tidak mampu mengendalikan tubuh mereka sama sekali. Semua kultivator yang sebelumnya telah menginjakkan kaki di jembatan Naihe sepertinya saat ini telah lulus ujian 3 nyawa. Faktanya masa lalu dan masa depan mereka sebenarnya telah dikuasai oleh jembatan Naihe dan mereka telah menjadi boneka dari jembatan Naihe. Sementara Qin Chen saat ini dia tergantung di kehampaan di langit. Qin Chen dengan jubahnya yang berkibar seperti dewa iblis, dan Qin Chen seketika merasakan hubungan antara jembatan Naihe dan semua kultivator yang tak terhitung jumlahnya yang ada di kota Pengdu. Dan Qin Chen tidak bisa untuk tidak merubah ekspresinya ketika menyadari keanehan dari jembatan Naihe ini. Jembatan Naihe itu semakin Qin Chen merasakan khawatir dan juga Qin Chen diam-diam merasa takut. Namun untungnya Qin Chen belum melangkah langsung ke jembatan Naihe sebelumnya. Tetapi Qin Chen hanya menggunakan kekuatan guntur ilahi penghakiman untuk secara langsung menghancurkan serangan 3 nyawa jembatan Naihe padanya. Jika tidak begitu, diri Qin Chen diserang oleh kekuatan jembatan Naihe. Qin Chen mungkin akan menjadi boneka jembatan Naihe dan dikendalikan oleh jembatan Naihe. Karena kalian semua telah berlindung pada Kaisar Yan dari istana ke-10, maka kalian adalah musuh dari guru besar ini dalam hal ini. Oleh karena itu, kalian semua akan menjadi energi bagi jembatan Naihe. Salahkan saja diri kalian yang terlalu bodoh, kata Qin Chen berteriak dingin. Matanya berkedip dengan cahaya dingin, dan tiba-tiba Qin Chen mengaktifkan kekuatan inti pada jembatan Naihe. Seketika dalam sekejap jembatan Naihe mekar dengan cahaya ilahi yang menyesakkan. Dan pada saat ini, semua kultivator yang telah dikendalikan di bawah nampak merasa telah melihat bayangan yang muncul di jembatan Naihe.
Dalam sekejap bayangan-bayangan ini seperti mayat berjalan, terus-menerus berjalan perlahan di jembatan Naihe, hampir seperti orang mati dengan ekspresi kusam tanpa jiwa. Ketika berjalan, tubuh-tubuh itu mulai terbakar perlahan, seketika berubah menjadi gumpalan keinginan dan menyatu dengan jembatan Naihe. Segera setelah itu aura di seluruh jembatan Naihe melonjak dan ditekan dengan keras di kota Pengdu. Melihat semua tubuh-tubuh itu terbakar dan menghilang, semua kultivator tingkat Kaisar Semu di seluruh kota Pengdu membeku dan orang-orang kuat di bawah mengeluarkan raungan jeritan melengking dan mata mereka melebar karena mereka semua melihat semua sosok tubuh tersebut sebenarnya adalah kehidupan masa lalu dan tubuh masa depan mereka yang tercetak di jembatan Naihe. Namun pada saat ini semuanya terbakar dan berubah menjadi energi murni untuk jembatan Naihe itu sendiri, membuat mereka sekarang tidak memiliki kehidupan masa lalu dan masa depan. Lalu, apa gunanya tetap berada dalam tubuh ini? Ini setara dengan masa depan dan masa lalu yang hidup telah berakhir dan tidak ada kemungkinan untuk bisa bertahan hidup. Ketika kehidupan masa lalu dan tubuh masa depan para kultivator ini terbakar habis, tubuh mereka yang saat ini di kota Pengdu juga terbakar tanpa sadar, bersamaan dengan jeritan-jeritan melengking yang tak terhitung jumlahnya. Terlihat banyak kultivator tingkat Kaisar Semu dan ahli-ahli kuat yang tak terhitung jumlahnya terbakar, dan asal-usul mereka diubah menjadi kekuatan murni yang dicurahkan semuanya kepada jembatan Naihe. Segera dalam sekejap, kekuatan para kultivator di seluruh kota Pengdu berkurang setengahnya. "Kaisar Yanmo, tolong selamatkan aku!" teriak kultivator-kultivator yang tak terhitung jumlahnya. Mereka semua memandang Kaisar Yanmo dengan ngeri. Di saat tubuh mereka semuanya terbakar, mereka mengaum, menjerit, dan memohon ingin hidup. Tetapi mereka hanya bisa menyaksikan tubuh mereka menghilang sedikit demi sedikit, tertiup angin, sebelum kemudian berubah menjadi ketiadaan. Sementara Kaisar Yanmo diam melihat pemandangan mengerikan di depannya. Dia merasa ngeri, tapi dia tidak repot-repot untuk menyerang formasi langit terlarang Jiuming, dan dia hanya bisa menebas jembatan Naihe di bawah dengan kapak perangnya dengan gila-gilaan. Suara gemuruh dari bayangan kapak yang menakutkan jatuh pada jembatan Naihe. Namun jembatan Naihe langsung menyala dengan kekuatan aneh dari 3 nyawa, yang sebenarnya itu memblokir bayangan kapak yang dilepaskan oleh Kaisar Yanmo dalam sekejap, dan terlihat tidak ada kerusakan apapun pada jembatan Naihe. Jelas saat ini jembatan Naihe telah melebihi tingkat harta karun kapak perang di tangan Kaisar Yanmo. "Tidak, hancurkan untukku!" teriak Kaisar Yanmo. Dia terus-menerus mengaum. Bayangan-bayangan kapak perang berjatuhan di langit, bergemuruh. Namun itu hancur dan tidak ada gunanya. Itu tidak dapat membuat goresan sedikit pun pada jembatan Naihe. Jika dipikirkan, memang benar juga jembatan Naihe bukanlah harta sederhana yang dapat dipotong, karena bagaimana mungkin jembatan Naihe bisa berdiri di kota Pengdu selama bertahun-tahun dan terletak di sungai Wangchuan jika tidak memiliki keistimewaan, dan jembatan ini jauh lebih kuat dari yang diperkirakan oleh siapapun. Tidak, kenapa semua kultivator yang lulus ujian jembatan Naihe dikendalikan oleh jembatan Naihe? Kenapa ini? Teriak Kaisar Yaoming. Dia mau marah, hatinya langsung dipenuhi dengan keputusasaan. Bukan hanya dia, tetapi Dewi Taiyin, Moli, dan orang-orang lainnya di kejauhan juga nampak ketakutan. Merasa ngeri, bahkan mata para ahli kaisar lainnya nampak terbuka lebar. Seolah-olah gelombang badai bergejolak di hati mereka. Tidak menyangka jembatan Naihe ternyata memiliki kekuatan seperti itu. Jembatan Naihe memiliki reputasi besar di dunia bawah, tetapi itu selalu ditempatkan di sungai Wangchuan oleh Kaisar Yan untuk menguji hati para kultivator yang bergabung dengan domain Shenluo. Selama bertahun-tahun tidak ada yang pernah mengetahui bahwa kultivator manapun yang menginjakkan kaki di jembatan Naihe dan lulus ujian jantung 3 kehidupan dan 3 dunia akan ditinggalkan dengan kehidupan masa lalu dan masa depan yang setara dengan menjadi boneka dari jembatan Naihe. Faktanya saya khawatir bahkan Kaisar Yan sendiri pun tidak mengetahui bahwa jembatan Naihe yang memiliki fungsi seperti itu. Jika tidak, bagaimana Kaisar Yan bisa meletakkan benda harta berharga seperti ini di sini dengan begitu mudah, tanpa meninggalkan sarana apapun?
Dan ini juga menunjukkan bahwa meskipun dengan kekuatan dan kesaktian milik Kaisar Yan, dia sebenarnya tidak pernah bisa menguasai jembatan Naihe dan tidak pernah bisa menemukan kengerian sebenarnya dari jembatan Naihe. Sial, anak Qinchen ini benar-benar mesum. Dia hanyalah seorang ahli Kaisar Semu, tapi dia dapat memurnikan harta karun dunia bawah seperti jembatan Naihe, yang bahkan seorang kultivator seperti Kaisar Yan tidak pernah bisa menguasainya. Gumam Kaisar Yuming dalam hatinya. Dia memandang Qinchen, terguncang dari kedalaman hatinya, dan dia memikirkan sesuatu yang berhubungan dengan Qinchen. Namun di saat memikirkan ini, dia juga menunjukkan ketakutan dalam hati. Dia diam-diam memutuskan bahwa di dunia bawah ini, siapapun bisa dia provokasi. Bahkan orang kuat manapun bisa dia provokasi. Akan tetapi hanya satu orang yang tidak boleh dia provokasi, dan itu adalah Qinchen. Karena ini sama sekali tidak berada pada level yang sama. Ya, jembatan ini telah menyelamatkanku dari banyak kerja keras yang tidak perlu. Ini merupakan berkah yang tidak terduga olehku, kata Qinchen. Qinchen tidak bisa menahan diri untuk diam-diam kagum dalam hatinya dan juga tersentak. Ada banyak sekali kultivator di kota Pengdu dan jumlah orang yang berkuasa sama banyaknya seperti awan, terutama ahli Kaisar yang dapat mendapat persetujuan tertinggi dan orang-orang transenden puncak. Semuanya luar biasa, yang mana mereka semua merupakan tokoh setingkat raja. Dan ketika orang-orang kuat seperti itu bergabung dengan formasi besar kota Pengdu, mereka jelas bukan kekuatan yang bisa diremehkan. Awalnya Qinchen berpikir bahwa dia harus menggunakan beberapa cara untuk merusak keseimbangan ini. Namun tanpa diduga, setelah mendapatkan jembatan Naihe, Qinchen dapat dengan mudah menyelesaikan bagian dari krisis ini, yang mana itu merupakan kejutan yang tidak pernah diduga oleh Qinchen. Alhasil saat ini, tanpa restu dari banyak kultivator yang ada di kota Pengdu, seluruh formasi penjaga kota Pengdu nampak langsung meredup dan kekuatannya nampak sangat berkurang. Lalu kekuatan yang memberkati Kaisar Yanmo juga melemah dalam sekejap, dan krisis formasi langit telerang Jiuming telah diselesaikan secara instan. Saya khawatir benda ini tidak akan dapat digunakan dengan mudah di masa depan, gumam Qinchen. Qinchen lalu kembali menyimpan jembatan Naihe. Mata Qinchen bersinar. Qinchen merasa bahwa harta karun seperti jembatan Naihe itu agak aneh dan juga agak jahat, dan Qinchen tidak boleh menggunakannya dengan sembarangan. Qinchen menghela napas pelan, dan lalu Qinchen menoleh untuk menatap Kaisar Yanmo. Sekarang hanya ada satu ancaman tersisa di seluruh kota Pengdu. Bunuh, bertarung dengan cepat. Jika kita menundanya lebih lama lagi, saya khawatir Kaisar Yan dari Istana 10 akan memperhatikan. Jadi, cepat bunuh Kaisar Yanmu ini secepat mungkin untuk menyelesaikan semua rencana dari tuanku, kata Qinchen berteriak tajam, dan sosok Qinchen tiba-tiba bangkit. Di saat kata-kata Qinchen jatuh, 4 kultivator yaitu Kaisar Simei, Dewi Taiyin, dan Kaisar Yoming, mereka berempat semuanya naik ke langit. Ditambah dengan Qinchen, 5 ahli kuat langsung mengeluarkan aura mengerikan, dan mereka semua dalam sekejap menyerang ke arah Kaisar Yanmo. Di saat yang sama, formasi telarang Jiuming juga bermekaran dengan cahaya pelangi ilahi, dan kekuatan mengerikan dari formasi tersebut langsung menekan Kaisar Yanmo dengan ganas.